permintaan Yesus. Di mana ayatnya? Benar, Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus. Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus. Saya baru lihat ajaran baru yang Yonatan Nandar bawakan ini malam hari ini. Serius. Ajaran apa? Berarti memang nama Yesus ini berkuasa. Saya baru lihat Nandar omong malam era ini, Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus. Ajaran dari mana yang kau bawakan, Nandar? Secara tidak langsung kalian sudah murtad. Secara tidak langsung kalian ini sudah mengikut Yesus. Kalian sudah ajaran baru yang Nandar bawakan bahwa Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus. Wow. Keren sih, Nandar. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan dikasihi. Ya, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rusli Lubis. Saudara Bapak sekalian, sudah lama kita tidak recording di tempat ini ya, karena kita banyak doa pagi keliling ya, mengunjungi jiwa-jiwa yang ada di kolong jembatan, yang ada di rel kereta, yang ada di stasiun-stasiun kereta, stasiun-stasiun bis. Ya, mereka-mereka yang di jalanan lah. Kita kunjungi semua setiap pagi ya, dan setelah mereka kita layani, kita arahkan ke gereja tanpa tembok ya. Nanti Anda akan lihat gereja tanpa tembok itu seperti apa ya. Saudara, ini saya melihat sebuah video ya. Sebuah video ini saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, unik ya. Dan saya agak nggak percaya, tapi nyata loh. Jadi si Nandar ini ya, entah dia ustadz atau tidak, saya kurang tahu. Dia katakan bahwa Nabi Muhammad itu diutus dalam nama Yesus. Ini kan jelas tidak ada di Alkitab ya. Nggak tahu lah kalau di Al-Quran ada ya. Kalau di Alkitab tidak ada Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus. Kalau di Al-Quran saya tidak tahu ya. Dan saya tidak mau mengurusi kitab suci orang lain. Saya tidak mau mencampuri akidah-akidah orang lain. Tapi saya mau mengatakan ya, bahwa di Alkitab tidak ada yang mengatakan Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus ya. Saudara saya kasih. Jadi ini jelas keliru, jelas salah. Karena ayatnya dia nggak tunjukkan dalam video singkat itu. Entah itu ayatnya dipotong, intinya tidak ditunjukkan. Yang jelas saya yakin di Alkitab tidak mungkin ada Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus. Tidak ada ayatnya seperti itu ya. Iya, saya rasa ya, ajaran seperti ini mungkin ya, ini sudah mulai menyimpang ya dari ajaran Islam. Mungkin ya, karena nggak mungkin ya ada orang Islam percaya bahwa Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus. Kalaupun ada yang percaya, mungkin itu menyimpang ya, kemungkinan ya. Makanya saya lucu aja ya. Ya, saudara Bapak Ibu sekalian, sekarang kami pelayanan kami ya, ini lihat ya, setiap pagi kami layani orang-orang seperti ini. Sehat dalam nama sehat, sembuh dalam nama. Terima ya Pak, terima ya, terima. In Jesus name, terima. Sakit kami buang. Cus. Sembuh. Amin. Amin. Ya. Udah sehat Pak ya. Oh. Jadi ini kalau kadang-kadang saya ajak ke gereja. Mau kemana ke gereja itu tuh. Senang dah. Lihat tuh. Sampai mau nangis dia bilang. Enak ikut Yesus. Ada apa-apa kita dibela. Wow. Saya lahir udah mau mati saya. Berdoa, saya pulih kembali. Ya kan, doa itu kan penuh kuasa. Ya. Nah, jadi orang-orang lumpuh kita doakan jalan. Ada yang tadi baru ketemu itu yang di jalan tuh lagi bawa ini, kata saya sakit. Habis doain ketawa-ketawa. Nanti ibu itu lewat sini kayak. Karena kita langsung naik bajai, ibu itu ini kendaraan kita taruh di sana. Iya. Berkat Tuhan Bu ya. Bapak ya, jalannya Bapak yang berdoa. Iya. Tuhan kan yang Iya. Nanti Bapak habis didoain coba kencing ya. Yes. Saya doakan ya. Prostat namanya apa? Prostat. In Jesus name. Sembuh. Dengan bilur-bilur Tuhan sembuh. Di mana-mana engkau melakukan mujizat.
Ada orang lumpuh, Tuhan buat berjalan, saya doakan. Bahkan yang tuli mendengar, yang bisu bicara. Tuhan Yesus, apalagi penyakit ini sembuh. In Jesus name. Amen. Nah, nanti Bapak coba buang air kecil. Ya. Nah, lihat ya. Kalau Bapak percaya ya. Ya. Percaya aja. Hah? Kalau saya mah percaya aja. Ya. Ini ada berkat ya. Nih. Ini buat Bapak. Ini berkat Ibu. Ya. Ya. Pak Tara. Tuhan Yesus, aku percaya bukan kebetulan saya berjumpa dengan Pak Tara. Tadi kami sudah mau pergi Tuhan Yesus Kristus ke depan Mabesat, tetapi Roh-Mu yang memimpin kami. Oh, kami naik bajai kemari ketemu Pak Tara. Bukan kebetulan. Tuhan Yesus jamah Pak Tara. Pandang Yesus. 2024 tahun yang lalu. Yesus dibawa ke Bukit Golgota. Kepalanya dimahkotai dengan mahkota duri dan terus-menerus darah itu menetes di kepalanya. Telapak tangan Yesus dipantik dengan paku dan terus-menerus darah itu menetes di telapak tangannya. Telapak kaki Yesus dipantik dengan paku dan terus-menerus darah itu menetes di telapak kakinya. Punggungnya dicambuk dengan cambuk yang berduri. Luka-luka memenuhi punggungnya. Lambungnya ditombak dengan tombak besi. Tertumpah darah dari lambungnya. Tahukah itu bukan karena dosa Yesus. Yesus Tuhan Allah yang datang ke bumi mengambil rupa manusia, mati di atas Golgota, tumpahkan darahnya bukan karena dosanya, tapi karena dosamu dan dosaku. Pandang Yesus. Pandang Yesus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ampuni saya. Saya sudah jarang ke gereja. Tuhan Yesus, buka jalan Tuhan, supaya saya bisa lagi ke gereja Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sementara ini saya ketemu dengan Pak Lubis. Ada gereja tanpa tembok di depan Mabesat. Tuhan Yesus, biar hari Kamis jam 2 siang saya boleh ikut di sana. Buka jalan Tuhan. Buka jalan Tuhan. Tuhan Yesus, hartaku, masa depanku, kekayaanku, kepastianku. Di dalam Yesus, aku dipelihara, dijagai, dilindungi. Bersama Yesus, aku lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Yesus, saya cakap menanggung segala perkara. Tuhan Yesus, walaupun situasi seperti ini, saya tidak akan menyangkal Tuhan. Tetap Yesus adalah Tuhan saya, Juru Selamat saya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Ya, jadi Pak, habis didoain apa yang dirasain? Ya, tenang gitu. Tenang ya. Saya dulu kan ikut GBI di Merak. Oh, di Merak. Makanya saya tahu. Oh, Katanya Pak Alek ya. Tapi udah lama waktu saya mulung ini di Merak. Oh. Terus pokoknya saya di GBI lah. Oh. Tahunya. Terus kalau sehari dapat berapa, Pak? Ini nggak mesti 50 kadang. Nggak mesti, Pak. Ini cuma botol doang. Pak, saya kasih berkat ya buat Bapak ya. Ini Pak ya, biar Bapak nambah-nambahin. Terima kasih Pak ya. Hari Kamis jam 2 siang. Jam 2 siang Ya. Di ujung Istiqlal itu ya. Ikuti doa saya, Bu. Tuhan Yesus, Ibu ikuti doa saya. Tuhan Yesus, masa depanku, hartaku, kekayaanku, kepastianku. Di dalam Yesus, aku dipelihara, dijagai, dilindungi. Bersama Yesus, aku menang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Ibu doa juga. Ibu apa namanya? Ya. Hadirat urapan kuasamu menguasai Tuhan atas ibu ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan Yesus, bagaimana hatinya Tuhan terhadap engkau. Tapi kondisi seperti ini Tuhan Yesus, yang menghalangi menghambat dia untuk ke gereja. Buka jalan Tuhan. Cara-caramu yang ajaib. Cara-caramu yang ajaib. Ikuti doa saya Bu. Tuhan Yesus, ampuni saya. Tuhan Yesus, pulihkan hatiku. Tuhan, saya banyak dosa. Saya banyak dosa. Darahmu yang kudus Yesus, yang membersihkan, yang menyucikan saya. Tuhan Yesus, masa depanku, hartaku, kekayaanku, di dalam Yesus ada kepastian. Tuhan Yesus, saya percaya. Tuhan sudah dengar doa saya.
Tuhan sudah kabulkan doa saya. Terima kasih. Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Amin. Iya. Jadi apa yang Ibu rasakan coba? Setelah saya doakan, Ibu rasain apa? Ibu mau bersaksi, cerita coba. Ibu rasakan apa setelah didoain? Hah? Terpukul itu. Terpukul? Oh. Ibu cerita biar plong, terpukul kenapa terpukul? Jujur, sebenarnya Ah, sejak orang tua saya meninggal, ah, saya belum bisa berbakti sama orang tua. oh. Tiba-tiba orang tua saya diambil, jadi saya benci sama Tuhan. Oh. Jadi kecewa sama Tuhan. Saya benci banget sama Tuhan, jujur aja. Jadi di dalam hati saya ini ada kebencian semuanya. Sejak orang tua saya meninggal. Sampai sekarang pun saya sebenarnya benci banget itu. Makanya tadi yang didoain. Saya terpukul banget hati saya ini. Gak ada apa. Saya tadinya udah menjauh dari Tuhan. Yang ada pengikutan ini saya. Udah gelap lah hidup saya. Tapi masih dengar doa ini. Langsung saya kayak ditarik terpukul gimana. Gitu. Tapi Ibu ini udah plong belum? Masih ada ganjalan nggak? Udah plong ya? Udah. Tuhan Yesus, saya bersyukur Tuhan. Bukan kebetulan ketemu Ibu ini. Engkau yang kirimkan saya. Kami tidak ada rencana kemari Tuhan. Sampai naik bajai kami kemari. Yesus, satu jiwa bertobat. Beribu-ribu malaikat di sorga bersorak-sorai. Hari ini, percayalah. Darah Yesus menyucikanmu. Membebaskanmu dari sakit hati. Yesus mengasihimu. Yesus mengasihimu. 2024 tahun yang lalu, Yesus dibawa ke Bukit Golgota. Kepalanya dimakotai dengan mahkota duri. Dan terus-menerus darah itu menetes dari kepalanya. Telapak tangannya dipantik dengan paku. Dan terus-menerus darah itu menetes dari telapak tangannya. Telapak kaki Yesus dipantik dengan paku. Dan terus-menerus darah itu menetes dari telapak kakinya. Punggungnya dicambuk dengan cambuk yang berduri. Luka-luka memenuhi punggungnya. Lambungnya ditombak dengan tombak besi. Tertumpah darah dari lambung. Itu bukan karena dosanya. Itu karena dosa kita. Karena itulah dia harus mati. Dia bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita. Tuhan Yesus, aku berdoa, lepaskan dia dari sakit hati, dendam, kebencian, akar pahit. Aku cabut, in Jesus name, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ikuti doa. Tuhan Yesus, saya bersyukur hatiku sudah dipulihkan. Ternyata Yesus, Engkau baik. Sungguh baik, sangat baik. Tuhan, ampuni saya. Selama ini saya benci kepada Tuhan. Sekarang saya sadar bahwa Yesus mengasihi saya. Tuhan Yesus, ampuni saya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Ya. Bapak cari sekilo gampang nggak? Daerah apa? Warung-warung banyak apa? Orang makan itu loh. Oh ini anaknya Bu? Oh. Tempat daerah sini kan banyak restoran. Banyak. Itu tergantung wilayahnya. Oh iya ya. Daerah yang banyak. Ini titip jajan buat anak Ibu ya. Ini Bu, titip jajan buat anak Ibu ya. Ya, Tok ya. Berkati ya. Ini ya untuk Ibu ya. Nah, sekarang setelah mereka nanti sudah mengenal Tuhan, baru kita kumpulkan ke gereja tanpa tembok. Ini gereja tanpa tembok. Orang yang beragama belum tentu punya Roh Kudus. Tetapi orang yang punya Roh Kudus pasti percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Jadi saudara, orang yang punya agama belum tentu dia punya Roh Kudus. Tapi orang yang punya Roh Kudus pasti dia percaya bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nih, satu lagi. Haleluya.
Sini. Kencang. Orang yang beragama belum tentu memiliki Roh Kudus, tetapi orang yang memiliki Roh Kudus pasti percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus ya. Saudara Bapak Ibu sekalian, ya agama ya di seluruh dunia, seluruh bumi, saya cek ya, saya pelajari ya, bukan ratusan, ribuan saudara. Ribuan, bahkan banyak hal yang nggak saya tahu, mungkin bisa jutaan saudara. Iya, saudara, jadi orang yang beragama itu belum tentu punya Roh Kudus. Tapi orang yang memiliki Roh Kudus pasti dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi untuk seseorang bisa percaya Tuhan Yesus, itu saudara tidak cukup hanya dia punya agama. Kalaupun dia beragama dengan tekun sekali, tapi kalau dia tidak punya Roh Kudus, tidak memiliki Roh Kudus, dia nggak mungkin bisa percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat. Puji Tuhan, kita sampai di kolong jembatan. Anak-anak sudah nunggu di sini. Makanan masih kita tinggalkan di mobil. Wah, puji Tuhan, bisa sampai kita saudara. Hujan lebat. Nah, sampai masker pun ketinggalan. Iya. Lebat sekali. Oke, kita mulai. Pesta anak domba Allah, kita mulai. Biar cepat, kita mulai. Karena mereka pun sepertinya udah lapar juga ya. Udah lapar ya? Ada lapar? Tapi salam. Tetap semangat. Sehat. Coronavirus mati. Haleluya. Kisah ini ceritanya begini saudara. Silas dan Paulus ini seorang pemberita Injil. Pemberita kabar baik. Dia menyampaikan keselamatan di dalam Yesus. Dia menyampaikan tidak ada lain lagi keselamatan di luar Yesus, hanya di dalam Yesus. Tetapi karena pemberitaan Injil inilah Paulus dan Silas justru diadukan saudara kepada pemerintah yang berlaku pada zaman itu, pemerintah yang berkuasa. Akhirnya saudara, Paulus dan Silas ditangkap, dijebloskan penjara seperti seorang penjahat. Kakinya diborgol, tangannya diborgol, saudara. Tapi kalau kita tadi dengar baik-baik firman Tuhan yang saya bacakan, waktu mereka di dalam penjara, mereka bukan menangis, mereka bukan mengeluh, tapi mereka menyembah, memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Apa yang terjadi setelah mereka memuji Tuhan? Terjadi gempa. Kasih nasi aja, intinya tuh bagi video. Makan dulu. Ya oke, makan. Jalannya. Sambil ngopi. Saudara Bapak sekalian, dukung pelayanan terus ya, semakin hari nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Aku berdoa Tuhan Yesus berkati mereka yang sudah mendukung pelayanan Gereja Tanpa Tembok, yang mendukung doa keliling tiap pagi. Tuhan berkati mereka berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.